Apakah slide-nya terlihat? Halo, Terlihat, Pak. terlihat Lihat, ya? Pak. Oke. Sudah ya, terlihat ya? Iya, Pak. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam, warahmatullahi salam sejahtera kita wabarakatuh. semua. Shalom, Om Swastiastu, Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman semua, perkenalkan saya Larahmat Wabula, bisa disapa Mato. Di sini berkaitan dengan apa ya? Etikat baik berkaitan dengan salah satu syarat teman-teman semua untuk bisa menyelesaikan studi profesi nurse ya. Salah satunya adalah dengan uji kompetensi nurse Indonesia. Ya, di sini private learning ini nanti diharapkan bisa menunjang teman-teman untuk bisa mereview soal-soal uji kompetensi ya yang terupdate seperti itu. Oke, nanti di sini banyak materi ya, tapi di sini pertemuan pertama saya akan memaparkan pembahasan soal berkaitan dengan 30 nomor. Ya, nanti sisanya itu untuk KMB itu ada sekitar 58 soal. Jadi nanti ada 30 nomor nanti di hari berikutnya. Seperti itu. Habis itu baru lanjut ke stase-stase yang lain seperti itu. Oke, bisa ya. Nanti saya harap untuk interaksi dari masing-masing personal ya. Dan nanti diingat baik-baik bagaimana caranya untuk kita bisa tips dan trik untuk membaca ataupun skimming seperti itu ya. Kemarin masih ingat ya metode untuk menyelesaikan soal ya dengan cara baca cepat, skimming ataupun dengan menelaah poin-poin yang ditanyakan. Siap ya? Oke. Kita bahas soal nomor 1. Saya baca nanti teman-teman bisa menebak jawaban apa yang benar. Seperti itu ya. Nanti saya kasih tips bagaimana caranya tidak perlu membaca soal semuanya. Tapi kita bisa mengetahui dengan apa yang ditanyakan terlebih dahulu. Kalau saya pribadi itu seperti itu. Saya tidak langsung membaca soalnya, tapi saya langsung apa yang ditanyakan. Misalkan, apakah tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Berarti kita kan fokuskan pada intervensi ya, implementasi, sorry. Seperti itu ya. Baru kita baca cepat. Seorang laki-laki berusia 25 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas hari keempat. Ingat ya, sesak nafas, MRS ya, sesak nafas pada hari keempat. Hasil pengkajian didapatkan data bahwa pasien memiliki asma sejak usia 10 tahun. Riwayat dyspnea ya, kemudian mengalami serangan asma pada malam hari. Serangan terjadi berlanjut sampai beberapa kali. Terlihat cyanosis, suara napas wheezing, plus-plus itu artinya kiri kanan ya. Kemudian dada terlihat bayat. Tahu bayat tidak? Tahu bayat tidak? Tahu, Pak. Teman-teman? Ya, Tidak tahu, Pak. bayat itu artinya dia itu ekspansi dadanya itu dia mengembang. Seperti itu. Dia bayat. Kemudian tekanan darah 120/80 mm Hg, nadi 89, nafas 32. Tindakannya apa? Yang paling penting. Memberikan oksigen, Pak. Ada lagi? Ada lagi? Yang lain? Rasionalnya apa, Bu? Kenapa harus C? Mengidentifikasi faktor penyebab kambuhnya asma, Pak. Implementasi loh, tindakan. Kan kita sudah tahu. Melakukan pemeriksaan identifikasi. foto rongseng, Pak. Melakukan pemeriksaan foto rongseng, Pak. Foto rongseng, Pak. Foto rongseng. Dengar ya, teman-teman semua. Izin, Ingat prinsip Pak. dalam Slide-nya melakukan tidak implementasi. terbaca. Tidak terbaca? Yang Iya, lain Pak. terbaca tidak? Terbaca, Pak. Terbaca, Pak. Iya. Terbaca, Pak. Terbaca. Saya ulangi lagi ya.
Jangan dicoret di slide-nya ya. Nanti tidak ini. Terlihat tidak? Lihat, Pak. Sudah, Terbaca Pak. ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Teman-teman semua, prinsipnya kayak gini ya. Intervensi, implementasi itu ada berapa jenis sih? Intervensi atau implementasi. Ada tindakan mandiri perawat ya. Ya. Siap. Kemudian ada tindakan kolaborasi dan Kolaborasi, edukasi. edukasi. Evaluasi. Ya. Untuk tindakan prioritas yang kita bisa lakukan itu adalah apa? Tindakan mandiri perawat. Dari A, B, C, D, dan E. Lakukan Yang teknik B, Pak. melatih teknik nafas. B, Pak, B. Breathing. That's right. Benar, B, Pak. B. Alasannya kenapa B? Melatih teknik. Ya, jawabannya adalah B ya. Kenapa kita harus melakukan teknik nafas push-sleep breathing? Artinya, dia menggunakan nafas dalam. Push-sleep breathing itu kayak gini. Keywordnya apa kira-kira? Kata kuncinya apa? Ini nih. Pasien sesak. Terlihat tidak? Terlihat tidak? Dada Dada terlihat terlihat bayot. bayat. Dada terlihat baik. Yang berikutnya, 32 kali per menit. RR-nya. Iya, cepat. Ya. Dia kan dyspnea nih. Ya. Dan wheezing. Kalau wheezing itu berarti tandanya apa? Masalah Sesak. keperawatan apa Suara ini? napas, apa? Ada Saluran gangguan napas pola sempit, Pak. napas. Jangan, salah itu. Salah kalau pola nafas. Wheezing itu Pernapasan apa sih? sempit, jalur napas sempit, Pak. Apa? Bunyi napas Pak, wheezing. Ini. Teman-teman harus ketahui ya, apa bedanya bersihan jalan nafas sama pola nafas. Kalau bersihan ronki, Pak. Oke, apakah selamanya itu dia ronki? Apakah wheezing itu tidak disertai dengan ronki? Bisa, Pak, bisa. Bisa, Kalau Pak. Ingat ya bersihan itu teman-teman. Kalau khusus pasien dengan asma, itu tidak murni dia pola nafas. Ya, apa yang bisa menyebabkan sampai dia itu pola nafas tidak efektif? Karena adanya apa? Lendir. Pak, Kesulitan Kalau jalan nafas. kalau pola napas itu apa? Kempis dada, bantuan napas, Pak. Ya, karena ekspansi paru kan. Siap. Kenapa sampai dia bisa ekspansi paru berlebihan? Karena adanya sumbatan jalan nafas. Kira-kira diagnosa apa yang kita tepatkan untuk masalah ini? Bukan tindakan Bersihan ya, jalan kita napas. masuk ke diagnosa. Dan jalan napas, Pak. Bersihan jalan napas tidak efektif, Pak. Alasannya apa? Kenapa tidak pola nafas? Karena adanya Ada sumbatan. bising. Ada sumbatan. Pola napas, Pak. Kalau macam bersihan ini tidak ada tanda-tanda sumbatan jalan napas. Gini, Kalau dari saya swab tidak ada jelaskan sumbatan ulang jalan ya. napas, Pak. Jadi teman-teman harus ketahui bahwa gini, masalah keperawatan itu tidak perlu diambil keduanya. Artinya, bersihan nafas diambil, pola nafas diambil. Ingat ya, unsur dari penegakan masalah keperawatan itu apa? Unsur problem sama etiologi. Bisa dipahami? Kalau beda penjelasan terlalu cepat, bilang ya. Kita ulangi lagi. Untuk pengambilan masalah keperawatan itu kan unsurnya adalah PE, problem dan etiologi. Ya. Kalau masalah dia punya penyebabnya adalah asma itu, dia penyebabnya adalah bersihan jalan nafas. Kira-kira kalau ketemu menyelesaikan dia punya bersihan jalan nafas ya, karena adanya sekret ya, teratasi nih. Pola nafasnya teratasi tidak? Teratasi. Jadi, Pak. Jadi apa? Perlu tidak kita ambil pola nafas? Ambilnya bersihan jalan napas. Nah, jadi ambilnya adalah bersihan jalan nafas. Bisa dipahami ya, teman-teman semua ya. Bisa, Satu Pak. etiologi bisa menyelesaikan dua masalah keperawatan sekaligus.
Bisa ya? Pak. Oke, Pak. kita balik ke soal yang nomor 1 ini dulu ya. Teman-teman harus tahu keywordnya. Ya, keywordnya apa? Pertanyaannya adalah tindakan yang tepat, implementasi. Ingat prinsipnya adalah yang diprioritaskan adalah tindakan mandiri perawat. Paham? Kalau untuk jawaban A, kenapa tidak A? Mengidentifikasi itu bukan masuk dalam tindakan, Pak. Tindakan juga, tapi clue-nya adalah kenapa kita harus identifikasi lagi faktor penyebabnya. Kan kita sudah tahu dia punya asma nih, dia dyspnea dan sebagainya. Ini tidak efektif. Paham? Paham, Pak. Oke, poin C. Kenapa tidak langsung memberikan oksigen? Padahal dia prioritasnya nih. Apa? Alasannya apa? Karena itu butuh kolaborasi, Pak. Ya oke, tindakan kolaborasi, Bu. Ya, teman-teman semua harus ketahui bahwa memang oksigen 3 LPM itu dia sama dengan setara dengan FiO. Ya, FiO FiO2 untuk oksigennya itu dia sama dengan 30%. Saturasi, ya. Saturasi oksigen. Jadi 3 LPM sama dengan 30 FiO2, ya, 30%. Kemudian itu adalah tindakan kolaboratif. Paham ya? Terus menanyakan riwayat keluarga. Orang dengan serangan asma masuk jantung harus tanya lagi riwayat keluarga seperti apa. Itu kan sudah lakukan di pengkajian. Ujian. Bisa dipahami ya? Terus melakukan pemeriksaan rongsen. Itu nanti terakhir. Pada saat dia punya fase asmanya itu dia selesai dulu. Baru ketong lakukan rujukan untuk lakukan foto rongsen. Bisa dipahami ya? Ada yang bingung nomor 1? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Nomor 1 paham? Paham, Pak. Oke. Jadi 1 adalah B ya. Nomor 2. Nah, ini yang paling banyak keluar nanti itu. Kemarin TO bagaimana? Prinsip etik keluar toh? Ya, keluar. Pak. Banyak, Pak. Banyak. Banyak sekali kan? Iya, Pak. Nah, Iya, ini Pak. artinya adalah kita sebagai seorang perawat harus lakukan namanya decision making atau pengambilan keputusan terkait dengan ethical clearance atau prinsip etik. Ya. Oke, kita bahas. Apakah konflik dari prinsip etik pada kasus tersebut? Seorang laki-laki 44 tahun diantar ke poli paru karena keluhan batuk dan pilek. Hasil pengkajian didapatkan data kesadaran pasiennya dia kompos mentis nih. Tampak tidak ada keluhan selain batuk. Kemudian akan direncanakan lakukan swab test karena sehabis pulang dari luar negeri. Saat ingin lakukan tindakan, pasien menolak karena merasa masih dalam kondisi sehat dan menyatakan tidak habis dari luar negeri. Halo? Bagaimana? Sehingga tidak perlu dilakukan tes apapun. Kira-kira perawat telah menjelaskan bahwa hal ini adalah prosedur dasar. Kira-kira konflik apa yang terjadi? Otonomi. Otonomi, Pak. Ya, Otonomi, Pak. alasannya apa? Alasannya apa? Untuk prinsip otonomi itu tidak boleh memaksakan kehendak kepada pasien. Gimana? Menghormati hak pasien. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada pasien, Pak. Untuk otonomi. Oke. Otonomi itu adalah suatu situasi utama yang layak dipertimbangkan ya oleh perawat. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak bahwa ini harus lakukan swab test, ini kayak gini. Paham ya? Itu adalah otonomi. Kalau veracity itu apa? Kejujuran, Kalau Pak. veracity itu apa? Kejujuran. Jujur Beneficence. kepada pasien dan keluarga. Kalau beneficence itu apa? Berbuat baik, Pak. Kalau lakukan yang terbaik Perbuatan bagi baik, pasien. Pak. Kalau poin C itu adalah kemanfaatan, kebermanfaatan. Iya. Ya. Kalau fidelity, Tidak merugikan, Pak. Seperti janji. Menepati janji. dia
sudah melakukan prosedur dengan baik, tidak merugikan prinsipnya. Kalau poin E, non maleficence. Tidak Apa itu merugikan. artinya? Tidak merugikan. Ya, dia tidak merugikan ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi jawabannya adalah otonomi. Otonomi. Jadi dia dijadikan bahan pertimbangan. Tidak langsung semerta-merta perawat langsung bilang, oh ini harus dilakukan. Seperti itu. Kita kasihkan edukasi terkait dengan apa? Ini merupakan prosedur dasar dan ini bisa dipertimbangkan, nanti bisa dilakukan informed consent. Kalau misalkan toh juga pasiennya tidak mau lakukan informed consent. Bahwasanya ditolak seperti itu tindakannya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Ada yang bingung? Tidak ada, Pak. Oke, jadi jawabannya adalah A ya. Ya, Pak. Nomor ketiga, apa tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Ingat implementasi ya. Laki-laki 39 tahun, ISOS ya, dia di ruang ISOS dengan diagnosis COVID-19. Hasil pengkajian, dia sesak, takipnu, retraksi dada, terdengar ronki, wajah pucat, gelisah, pemeriksaan saturasi oksigen 90%. Ya, berarti dia 9 LPM ya. Kemudian TD-nya dia 130/80, nadinya 110, nafasnya 32, suhunya 37 derajat. Kira-kira apa tindakan yang tepat? Memberikan oksigen. Alasannya apa? Rasionalnya. Rasionalnya karena apa? SPO2-nya di bawah 95, Pak. Dan napasnya 32 kali per menit. Oke. Apa lagi? Kalau 90% itu dia apa? Pasiennya apa? Harus pakai apa? Masker apa? Masker itu apa namanya? Ada yang tahu HFNC? Tidak tahu. HFNC itu apa? Itu HFNC itu adalah suatu metode untuk meninggikan kapasitas paru, yaitu dengan pemberian oksigen yang lebih tinggi dosisnya. Bisa dipahami ya. Jadi dia 60 ini dia 6 LPM. Seperti itu. Ya. Jadi jawabannya apa? Apa? Nah, keywordnya apa? Keywordnya apa? Takipnu. Takipnu, Ya. Pak, iya. Saturasi 90%. Nafas 32 Kali per menit. Dia ciri-ciri apa itu? Asidosis kah atau bagaimana? Atau alkalosis? Tidak ada ininya ya. PCO2 dan sebagainya ya. Ini saya curiganya adalah asidosis respiratorik. Seperti itu. Ya. Jadi jawabannya adalah A. Kenapa tidak dilakukan ekspektoran? Kenapa tidak dikasihkan ekspektoran? Karena tidak ada itu. Ekspektoran kan untuk melancarkan ini. Itu Mana Ronki? oh iya. Tidak menjadi prioritas. Iya, ini tindakan. Tidak urgensi. Ya. Kemudian C, menjaga kondisi psikologis pasien. Urgensi tidak? Tidak. TTV tetap stabil. Urgensi tidak? Tidak, Pak. Kalau poin E, memberikan suplemen? Tidak. Oke. Ingat ya teman-teman semua, prinsip dalam implementasi tindakan ada 2 poin. Yang satu berdasarkan Abraham Maslow. Ya, biologis fisiologis ya, biologis fisiologis, aman dan nyaman, cinta dan mencintai, harga diri dan aktualisasi diri. Ya.
Terus yang berikutnya lagi berdasarkan American Heart Association 2020, AHA 2020, yang menyatakan kalau misalkan dia prinsipnya adalah apa? CAB dan ABC. Tahu ABC? Bukan sirup ABC ya. Airway breathing and circulation. Airway breathing Itu dan untuk circulation. yang pasien seperti apa? Kan baru habis BTCLS toh? Masih proses ya BTCLS. Apa bedanya urutan ABC dan CAB? Kalau CAB itu berbau dengan kardiovaskuler ataupun yang mengalami traumatikal. Dia didahulukan circulation, airway, and breathing. Kalau dia non-traumatikal, dia adalah ABC. Airway, breathing, and circulation. Bisa dipahami ya? Betul penjelasan terlalu cepat, Kaseng? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Bisa dipahami ya? Itu nanti teman-teman harus diingat di luar kepala. Lanjut, poin keempat. Ya, poin keempat. Yang dapat disimpulkan dari hasil pengkajian. Nah, ini nih. Laki-laki 60 tahun, PPOK. Ini Katung kalau misalnya berkaitan dengan ini, Katung perlu lihat ini lagi. Ya, perlu. Lihat dia punya apa? pH, PCO2, CO3, dan PO2. Kira-kira jawabannya apa nih? Kalau pH-nya di bawah 3,5 7,30 berarti asidosis, Pak. Terus tekanan Di bawah 7,35. Bukan 30. iya 35, Ya. Pak, maaf. Itu namanya berarti asidosis. Terus habis itu? terus tekanan ini asidosis respiratori. Ini asidosis respiratori, Kenapa? Alasannya apa? karena PCO2-nya meningkat, Pak. Normalnya berapa? Normalnya itu 32. Sudah lupa, Pak. 40. Normalnya itu 45 normalnya. Normalnya 40. Jadi teman-teman harus ketahui ya, kalau dia berkaitan dengan ini ya, ciri khas ya. Katong lihat dulu dia pH. Ya. Kalau dia di bawah dari 7,35 dia namanya asidosis. Ya. Kalau dia lewat dari pH-nya 7,35 apa namanya? Alkalosis. Alkalosis. Oke. Terus kalau PCO2-nya normalnya berapa? 40 ya. Normalnya ya. Maaf, sorry. PCO2-nya 40 ya. 40. Kalau dia meningkat berarti apa? Respiratorik. Ya. Kalau dia di atas di bawah dari itu, di bawah 40 berarti apa? Metabolik, tapi dilihat juga dengan HCO3-nya. Seperti itu. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Pak. Jadi ini adalah PR untuk teman-teman semua harus hafal di luar kepala ciri khas. Apa itu asidosis, apa itu alkalosis, apa itu respiratorik, apa itu metabolik. Bisa ya? Kalau cepat penjelasan saya? Tidak, Pak. Oke, kita lanjut. Poin kelima. Oke, nomor 5. Intervensi. Laki-laki dengan AIDS, ya, TD-nya 130/80, nadi 90, nafas 24, suhu 36,7, wheezing di kedua paru. Dia pasien dapat obat pentam ya, atau pentamidin aerosol. Intervensinya apa? Kalau wheezing berarti apa? Di kedua paru. Jawabannya apa? Ini gampang sekali nih. Indikasi dari pengobat dikasih pentam itu apa?
Apa? Kalau pentam itu apa fungsinya? Tentang Pentamidin aerosol. Kalau wheezing berarti ada tandanya apa? Berarti ada cek berarti apa? Dia gini, kalau wheezing kan dia kontraksi ya. Dia kan susah nafas tuh. Ya. Berarti apa? Kalau dikasih obat pentam berarti apa? Bu Nuryati, nanti saya kirim rekamannya ya, tidak perlu di-record ya. Nanti bisa dilihat di YouTube saya ya. Oke, bentar. Ini terlihat tidak soalnya? Ya, terlihat. Oke. Bisa Pak. Terus tindakannya apa nih? Intervensi, sorry. Mengajarkan pasien mengenai cara menggunakan. Kurang tepat. Kalau pentamnya apa sih? Nah. Apa itu? Obat apa itu namanya? Tidak tahu. Oh my God. Buat asma ya, Pak? buat asma. Obat Buat asma. Untuk Obat asma, cuy. inhaler itu. Ya, sama dengan inhaler juga ya. Inhaler, Pak. Jadi kalau dia wheezing, ya bertepatan di kedua paru, ya, itu dapat merusak ketidakefektifan dari pengobatan pentam. Kecuali dia suara nafasnya adalah ronki, itu baru bisa. Ronki ataupun mengi, itu baru bisa dikasih pentam. Kalau wheezing jangan dulu. Seperti itu. Jadi apa? Dilakukan apa? Selama minimal Poin C. Menunda pemberian medikasi dan menghubungi dokter untuk pembuatan resep bronkodilator. Karena kalau dengan bunyi wheezing itu dia kan kontraksi tuh. Tidak efektif tuh pengobatan pentamnya. Karena pentamnya itu dia fungsinya untuk melapangkan apa istilahnya, bisa melebarkan. Seperti itu. Sedangkan wheezing ini kan dia ada inflamasi ya. Seperti itu. Kan dia menyempit nih. Dan adanya kayak mukus begitu. Ini tidak efektif sama sekali. Jadi ditunda, dikasih resep untuk bronkodilator lagi. Seperti itu. Bisa ya? Oke, poin C ya. Lanjut. Nomor 6. Masalah keperawatannya apa? Pasien dia dengan ini ya, di ruang bedah. Hari ke-7, keluhannya saat masuk tidak mampu mengangkat pundak dan lengan. Ya, karena KLL ya. Hasil pengkajian, pasien dia nyeri skala 3, terutama pada saat pundak dan lengan kanan digerakkan dan juga saat batuk. Dia jejas atau luka dan adanya hematoma di area dada. Tekanan darahnya itu dia 125, nadi 108, nafas 22, suhu 37, rongsen dia diindikasi adanya multiple fraktur pada klavikula, kosta 3, 4, dan 5. Masalah keperawatannya apa? Ya? Masalah keperawatannya apa? Bisa digampang ini. Gangguan mobilitas fisik, Pak. Itu prioritas? Itu prioritas mengancam atau tidak? Yang mengancam yang mana? Yang mengancam yang mana? Risiko. Risiko apa? Risiko cedera jaringan alveoli. Cedera jaringan alveoli. Ya, kenapa? Kenapa A? Karena ini loh, multiple fraktur, klavikula, kosta 3, 4, dan 5. Iya. Takutnya apa? Kalau dia fraktur kan berarti apa? Cedera kan pada paru-parunya. Alhasil apa? Bisa terjadinya apa? Hematotoraks. Bukan hematom. Hematotoraks.
Kalau dia fraktur terbuka, bagaimana? Dia bisa udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Alhasil apa? Hematotoraks. Jadi poinnya adalah A. A. Bisa dipahami, Ah, teman-teman? resiko cedera. Pak. Ingat ini loh, adanya hematom loh. Hematom ini bengkak pada area dada karena adanya multiple fracture ini loh. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa lanjut? Bisa, Pak. Bilang ya. Jam begini, yang lain tidur ini. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, soal nomor 7. Bisa, Pak. Pasien, pernyataan apa yang menunjukkan bahwasanya kebutuhan untuk pembelajaran lebih lanjut? Berarti ini apa? Pasien kurang edukasi ya? Pasien ini mendapatkan obat yang namanya INH. Kalau isoniazid itu apa? Untuk apa? Pasien TB ya? Iya, Pak. Karena Iya. suami klien ini dia masih dalam proses pengobatan. Karena ini dia profilaksis nih. Dia tertular nih karena suaminya. Ya. Perawat telah melakukan edukasi tentang TB pada pasien. Kemudian mengevaluasi tingkat pengetahuan setelah mendapatkan edukasi untuk mengidentifikasi kebutuhan edukasi selanjutnya. Ya. Kira-kira pernyataannya apa? Pernyataan yang tepat. Jantung. Yang B, Pak. Yang B, Pak. B, Pak. Yakin? Oh, Pak, maaf, C. Yakin? Pak. C, Pak. Saya minta Yakin? C. Yakin? Apakah pernyataan klien yang menunjukkan bahwa adanya kebutuhan pembelajaran lebih lanjut? Artinya, suka kasih edukasi nih. Tapi Iya, dia Mas. masih belum paham nih. Jadi dikasih edukasi yang baru. Apa? Statement apa yang ini? B. B, Pak. B, Pak. B, Pak. Saya masih B, Pak. Ini loh, statementnya ini loh. Perawat telah melakukan edukasi tentang TB pada pasien. Saya tidak mencoba tapi saya bakal Kira-kira Pak. statement apa yang dikeluarkan oleh si pasien? Maksudnya, oh ini harus dibutuh edukasi tambahan nih. Apa? Maaf, Pak. Layar Ya? ininya buram, Pak. Buram? Iya, Pak. Iya, Pak. Tidak bisa dibaca. Iya, dia itunya kurang. Layar slide-nya buram. Kelihatan? Kelihatan. Ini sudah buram, Pak. Buram lagi, Pak. Dibaca. Oke, silakan dijawab. Pak. B. Saya. Saya ulangi lagi ya. Kira-kira statement apa yang bisa Katong berikan edukasi tambahan? Pak. 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 Alasannya apa? Saya kalau minta Alasannya apa? Kenapa tidak boleh minum wine? Jadi ini untuk pengetahuan teman-teman semua ya. Jadi kalau pasien dengan TB paru itu memang tidak boleh diberikan, tidak boleh konsumsi wine atau bir ya, atau apa orang Ambon bilang apa? Sopi. Ya. Nah, itu kandungannya apa? Adanya tiramin sama histamin. Kalau itu digabungkan dengan INH, efeknya apa pasiennya? Dia tambah pusing kepalanya. Ada ruam pada daerah ekstremitas. Dan dia menimbulkan kelemahan pada pasien. Seperti itu. Jadi, itu jawabannya adalah E. Apakah statement A, B, C, D itu menunjang harus adanya edukasi tambahan? Ada tidak? tidak pas. Tidak ada, karena pasien ini kan Tidak tahu ada, nih, Pak, dia tidak TB ada. nih. Oh ya, saya Dia sudah berencana tahu. memulai untuk mengkonsumsi vitamin B6. Kan bagus tuh. Poin B, saya masih
akan mengkonsumsi obat 6 bulan dari sekarang. Berarti kan pasien tahu. Kan tidak perlu kasih edukasi tambahan. Poin C, saya meminta anak-anak untuk tidur di kamar mereka masing-masing. Betul, karena untuk pencegahan droplet ya, seperti itu. Poin D, saya akan meminta suami dan anak saya untuk menggunakan masker. Benar, untuk pencegahan adanya droplet. Jadi tidak perlu adanya statement tambahan ataupun pembelajaran yang lanjut. Jadi poin E yang tepat. Bisa dipahami teman-teman? Iya, Pak. Jadi kita harus jeli nih, Bisa. jeli untuk membaca pernyataan atau statement dari jawaban. Karena ingat teman-teman semua, soal di UKOM itu kan menjebak ya. Artinya jawaban ini semua hampir betul sudah itu. Tapi berdasarkan teori apa? Bukan berdasarkan pengalaman teman-teman. Bisa dipahami ya? Bisa lanjut? Pak. Lanjut, Oke. Pak. Berikutnya, soal nomor 8. Etik lagi nih. Dia menderita hipertensi nih. Ya. Dia mengalami kesemutan, pusing, nyeri kepala skala 6. TD-nya 170, nadi 100 kali per menit. Pasien diberikan terapi cairan infus. Namun cairan terlihat habis, keluarga melaporkannya. Lama ditunggu, belum juga diatasi sampai terlihat adanya clotting atau darah masuk ke selang infus. Etiknya apa yang dirasakan? Yang terjadi nih? Fidelity. B, Kak, Pak. Tadi ingat statement yang terakhir apa? Yang merugikan itu yang mana? Yang non Itu kira-kira adanya clotting itu kira-kira dia merugikan tidak? Dia merugikan tidak? Merugikan, Pak. merugikan, Merugikan, Pak. Dari statement ini kan gitu loh. Ini kan bisa tahu nih. Ini merugikan nih, langsung E. Jadi tidak perlu baca soal terlalu banyak. Paham ya? Siapa? Yang penting teman-teman harus tahu nih, justice itu apa, fidelity itu apa, autonomy itu apa, beneficence itu apa, dan non-malfeasance itu apa. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa, Pak. Susah kasih? susah-susah gampang, Pak. Ya, jadi kita harus ini ya, bahasa kasarnya adalah kita harus pintar-pintar baca soal. Artinya, apa yang ditanyakan jangan sampai keluar dari koridornya. Paham ya? Jadi saran beta, katong baca dulu apa yang ditanyakan, baru katong skimming. Skimming itu artinya baca cepat. Bisa diperhatikan tadi kita bilang apa? Oh, dia hipertensi nih. Pasien kesemutan, pusing, nyeri kepala skalanya 6, TD-nya bla bla bla, oh ini batas normal nih, dan sebagainya. Hipertensi kan begitu ya. Kemudian, oh iya, problemnya adalah terapi infus nih ya. Tapi cairan ini dia terlihat habis. Keluarga melaporkannya, tapi selama tidak ada tindakan. Sampai adanya clotting. Kalau ada clotting berarti apa? Merugikan kan? Jadi jawabannya langsung E. Bisa? Bisa, Pak. Terlalu cepat? Tidak, Pak. Oke, lanjut ya. Lanjut, Pak. Soal nomor 9, masalah keperawatan. Ingat masalah keperawatan. Pasien dia dengan PJK. PJK itu apa? Penyakit jantung Penyakit koroner. jantung koroner. Ya. Dia sesak nafas, nafasnya 30, nadinya 110, tekanan darah 170/100. Saat merubah posisi, pasien dia semakin sesak dan gelisah. Ingat, hasil ekokardiografi menunjukkan adanya kardiomegali. Kemudian dengan ejeksi fraksi ventrikel kiri, berarti dia adanya kerusakan pada ventrikel kiri sebesar 40%. Masalah keperawatannya apa? Tidak perlu baca banyak-banyak. Curah jantung, Pak. Penurunan Ya. curah jantung, Pak. Good job. Langsung penurunan curah jantung. Bisa pahami teman-teman? Bisa, Oh, Pak. kalau dia berbau kardiovaskuler, berarti itu apa? Penurunan curah jantung. Berarti berhubungan dengan jantung. Ya. Kardiomegali itu apa? Terus ada Pembengkakan pada kardio. Ya, pembesaran pada kardio.
Pembesaran pada kardio itu karena apa? Ini loh, ventrikel kiri dia rusak nih. Dia punya katupnya dia rusak. Berarti dia sih bisa pompa darah. Berarti dia punya katup yang terganggu. Paham? Paham, Seperti Pak. itu. Pak. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Lanjut? Lanjut, Lanjut, Pak. Pak. Oke, jadi poin D ya. Kalau ada pertanyaan seperti ini, langsung curah jantung. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Soal nomor 10. Ingat dievaluasi. Ya. Dia riwayat jantung nih ya. Ya, gagal jantung. Pasiennya dia rasa fit nih. Tidak sesak nafas. Berjalan sekitar 10 meter. 50 meter. Tampak segar, bersemangat. 130, nadi 89, obat yang diberikan secara rutin. Harus yang dievaluasi apa? Yang harus dievaluasi itu apa? Pak, maaf, screen-nya buram, Pak. Buram. Buram? Iya, Pak. Ada Pak, bagian. jaringan saya yang buram, Pak. Kayaknya kakak pun jaringan ada kurang bagus ke apa? Soalnya ketemu seng, buram. Ini? Iman? Berarti jaringan saya, Pak. Maaf. Aman? Aman, Pak. Oke, jawabannya apa? Periksa ulang toraks foto, Pak. Toraks foto. Buat apa? Dia kan PJK nih, yang evaluasi, yang harus dievaluasi. Ingat, tindakan mandiri perawat apa? Tindakan mandiri yang bisa dilakukan oleh perawat itu apa? Kemampuan Kemampuan aktivitas. Apa kemampuan aktivitas? Kemampuan aktivitas. Yang berkaitan dengan jantungnya apa sih? Tahu istilah ini, tahu Ajima Said kan yang almarhum? Artis. Iya, Dia meninggal karena habis lari, olahraga. Ternyata dia ada riwayat jantung. Sampai dia bisa merasakan adanya heart attack atau serangan jantung. Langsung meninggal. Itu kira-kira apa? ingat teman-teman. Kemampuan aktivitas, Pak. Kemampuan aktivitasnya, Pak. Selesai, yang lain tidak perlu dihiraukan. Paham? Itu kenapa sampai dia bisa gagal jantung. Ya, ada yang namanya ini hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Bisa dipahami teman-teman? Hipertensi primer itu dia bisa merasakan gejala, ya. Kemudian hipertensi sekunder itu dia hipertensi yang notabene tensi hampir 200 nih. Tapi dia kondisinya ya fit-fit saja seperti itu. Tapi risikonya adalah dia serangan jantung, heart attack. Jadi yang harus dievaluasi adalah apa? Kemampuan dari aktivitas si pasien. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke. Oke, nomor 11. Intervensi. Dia terdiagnosis hari kedua ya. Peripheral artery disease. Ya, peripheral artery disease itu artinya dia penyumbatan pada arteri. Ya. Dia ini istilahnya komplikasi dari apa? Penyakit gagal ginjal. Ya. Ini cuma intermezzo saja. Hasil pengkajian dia nyerinya 4. Area betis kaki dan kiri karena adanya bengkak ya. Udem seperti itu. Pasiennya bed rest, belum bisa aktivitas. Rencana tindakan apa? Rencana tindakannya apa? Lakukan brom kaki, Pak. Ingat pengkajian PQRST? Halo? Iya, Pak. Masih ingat untuk pengkajian keluhan pada pasien? Nyeri, Pak. Kira-kira apa? Kan pasien ini kan dia aktualnya kan nyeri nih.
Ya. Kalau betis dia udem dikarenakan adanya apa? Nyeri, ta? Iya, Pak. Jadi yang tindakannya apa? Manajemen kontrol Nyeri, Pak. Seperti itu. Jadi Lokasi B. nyerinya dulu, Pak. Ya. Iya, Pak. B. B. Jadi B ya. Karena Iya, Pak. prioritas. Ingat ya, yang mengancam dan urgensi. Paham ya? Paham, Pak. Masih bisa ini ya, bisa ikuti ya. Bisa. Iya, Pak. Ya, Pak. Tidak perlu lihat yang lain-lain tuh. Tidak perlu lihat yang lain. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Oke, lanjut. Iya, Pak. Nomor 12. Pertanyaan yang akan diberikan pada pasien untuk melengkapi data pengkajian nyeri. Ingat, pengkajian nyeri. Kedua kaki bengkak. Terasa nyeri berada di gerakan. Terjadi pada pagi hari, nyeri terjadi di sendi lutut dan ibu jari berwarna kemerahan. Kebiasaan makan melinjo. Ekspresi wajah meringis saat digerakkan, nyeri 6, tekanan darah 140/80, nadi 84, dan nafas 16. Kira-kira apa pertanyaannya? Seperti apa nyeri yang dirasakan? Ya, itu poin Sejak apa, Bu? kapan Anda merasakan nyeri? Pak, sejak kapan Anda merasakan nyeri? Ingat pengkajian PQRST? Iya, P itu apa? Problem. Apa sih yang di data ini apa? P-nya apa? Nyeri. Problem kan nyeri ya. P. Ya, Quality kan, Pak? Tapi apa Q. nyeri yang Quality ada atau tidak? Quality. Tidak, Kualitasnya ada tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. R. Tidak ada, Pak. Region. Di daerah mana? Lutut dan daerah- ibu jari. Jadi lutut dan Di sendi ibu jari. lutut, Nah, ibu jari. itu R. Region. P, Q, R, S. Skala. Skala Nah, time. Kalau nampak Time-nya apa? Time. T-nya apa? pada pagi hari. pada pagi hari. 16. Selain itu apa lagi? Selain pagi hari apa lagi? Time. Wajah meringis saat digerakkan. Jadi waktu untuk time itu bukan jam berapa tidak. Tapi hal yang meringankan dia nyeri dan hal yang memperberati dia nyeri itu apa? Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi yang tidak ada apa? Kualitas. Kualitas. Ki, kira-kira Kualitas nyeri, kita tanyakan. Nyeri apa? Nyeri apa? Seperti apa nyeri yang Anda rasakan? nyeri yang dirasakan? A, B, C, D, atau E? B, B, Pak. Pak. B, Pak, B. Apa ya nyeri yang dirasakan B, Pak? Selesai, B. Bisa dipahami? Bisa, Paling Pak. lama Bita Jadi jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru untuk menjawab soal. Artinya, oh iya, pengkajian nyeri. P itu apa? Q itu apa? R itu apa? S itu apa? T itu apa? Bisa dipahami ya? Ya, Pak. Sulit? Susah? Bisa, Pak. Oke, Bisa, semangat. gampang, Pak. Oke, soal nomor 13. Intervensi. Dia nyeri dada. Tiba-tiba ya, atau istilahnya angina pectoris. Kemudian pengkajian pucat 170/90, nadi 100, suhunya 37, nafasnya 24. Ingat keywordnya ST elevasi di beberapa lead. Tindakan apa yang harus dilakukan? Tindakan apa yang harus dilakukan? Ayo. Menganjurkan pasien untuk tirawaring, Pak. Kenapa? Korporasi untuk pemeriksaan EKG. Bisa ada belakang. Kalau ST elevasi kan tidak? ST elevasi itu kan iskemik ya, Pak? Ya, Iskemik. dia punya gambaran apa yang terjadi. PQRST-nya bagaimana? Apa yang terjadi? Perubahan di bagian mana? P, QR atau apa? S atau T? Di
Ki, Pak. QR. Ya, Yang garis QR. begini nih. Kan Iya, normalnya Pak. begini toh. Normalnya kan begini nih. Tapi dia begini, melengkung. Dia melengkung begini. Kan normalnya begini ya. Bisa dapat lihat dia punya ini kasih kursor. Bisa, Kelihatan nggak, Seng? Bisa Pak, bisa lihat Kayak Pak. gini. Ini kan QR begini nih, ya. Tapi kalau untuk pasien seperti ini, dia ST elevasi, maaf, dia punya ST-nya kayak gini, kan? Bukan QR ya, sorry. ST-nya. Gini. Gini. Dia melengkung nih. Nah, jarak sampai di sini sampai sini namanya adalah ST elevasi. Paham? Paham, Ini Pak. kan begini nih, ST-nya kayak gini toh. Kayak gini. Tapi dia gelombang begini loh, melengkung. Nah, jarak dari sini sampai sini namanya ada ST elevasi. Karena apa? Pasiennya apa? Beban jantungnya dia berlebihan. Lebihan. Alhasil apa? Makanya harus tirabaring supaya Kenapa? istirahat. Kenapa? Supaya tidak, maksudnya kalau banyak aktivitas kan berarti memacu jantung untuk bekerja lebih banyak, Pak. Good. Seperti itu. Jadi dengan tirabaring dia bisa ini ya, ekstravasi dari si pasien itu, dia bisa jantungnya tuh bisa normal gitu loh, bisa istirahat jantungnya, bisa menurunkan dia intoleran. Oke, sekarang mau beli telur sudah. Bisa ya? Beli telur. Enmute. Di telur. Oke, poin C ya. Lanjut. Lanjut, Pak. Pak. Oke, soal nomor 14. Soal nomor 14. Aduh kabur. Apa yang harus menjadi perhatian? Pasien dia angina pectoris nih, jantung nih. Ya. Dia hari perawatan kelima, dia rencanakan sudah mau boleh pulang nih, sudah membaik. Dia dapatnya terapi digoxin. Apa yang menjadi perhatian khusus untuk pasien seperti itu? Kabar mami kayak ini, aduh. Edukasi apa yang harus dilakukan? Itu mengkaji denyut nadi, Pak. Denyut nadi ABK Kenapa? sebelum obat. Karena Kenapa? karena obat digoxin kan itu dia untuk memperlambat iya, memperlambat jantung apa denyut nadi ya. Gini, kalau pasien diberikan terapi digoxin ya, itu artinya dia pacu jantung nih. Ya. Iya, takikardia. Ingat nadi normal berapa? 60 sampai 80. 100. 80 sampai 100. 80 sampai 100. Oke, 60 sampai 100 itu normalnya. Ya. Ibaratnya itu kan ada ini ya. Dia normal nih. Jadi edukasi yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya pasien itu dia bisa tahu nih cara hitung nadi. Karena kalau orang dengan angina pectoris atau istilahnya dong pasien itu dia gagal ginjal, apalagi dia pemasangan pivisan, pivisan kaseng. Dia pemberian nutrisi dari ini loh, di bagian klavikula. Ya. Disemprotkan atau dengan pemasangan jantung bawaan jantung buatan, gigi stand, kayak gitu-gitu. Pasien dengan pemberian plak dan sebagainya. Nah, itu kita harus tahu, kasih edukasi ke mereka untuk cari hitung nadi itu bagaimana. Itu yang tindakan awal yang harus diketahui oleh si pasien tersebut. Seperti itu. Apakah selama ini Katong kasih edukasi seperti itu untuk pasien jantung? Kaseng, kalau yang sudah kerja di rumah sakit. Semoga ya, dikasihkan edukasi itu wajib hukumnya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Iya, Pak. Poin C ya. Oke, soal nomor 15. Prinsip etik lagi nih. Dia sirosis hepatis. Sirosis hepatis itu apa? Kerusakan pada hepar ya. Karena dia riwayat alkoholik, kemudian riwayat obat-obatan, drugs, dan sebagainya. Pengkajian data, dia sesak nafas, tidur nyaman, dengan posisi Fowler, dengan memeluk satu bantal mual asites. Saat melakukan pengkajian, tiba-tiba pasien dia muntah.
muntah darah yang cukup banyak. Perawat menyampaikan peristiwa ini dan dokter meminta untuk dilakukan pemasangan infus dan memberikan cairan untuk menjaga TTV tetap stabil. Kira-kira apa jawabannya? Prinsip etik. Prinsip apa? Fidelity. Confidentiality. Fidelity. Beneficent. Yakin. Beneficent. Ada Non benefit. malfeasance. E. Non-mal- Kenapa harus E? Tidak melakukan Kenapa harus E? membahas. Ingat, Karena dia prinsipnya makan adalah tidak merugikan pasien. Artinya, Katong harus lakukan segera tindakan untuk stabil nih. Ya, seperti itu. Pasiennya. Tidak merugikan pasien. Atau misalnya, ibaratnya tidak memperburuk keadaan pasien. Seperti itu. Bisa? Iya. Oke, lanjut. Soal nomor 16. Temuan klinis yang mengindikasikan apa? Laki-laki dia kelainan gastrointestinal, ya. Dilakukan tidak mampu menelan dan dilakukan endoskopi, ya. Kemudian diberikan lewat makanan lewat alat tersebut, gravitasinya dia intermittent nih. Pasien tampak tidak dapat mentoleransinya secara berkelanjutan. Jadi temuan klinisnya apa? Kira-kira untuk menunjang Ketong punya permasalahan ini apa? Maksudnya tahu gravitasi intermittent ke seng? Dia seng tak turung. Paham? Tahu endoskopi toh? Tahu tuh, Pak. Tahu, Pak. Nah, kemudian dia kan diberikan makanan lewat alat nih ya, melalui gravitasi yang intermittent. Artinya dia Berarti seng ada tak turung nih. Tandanya Iya, apa? berarti adanya distensi abdomen, Pak. Tensi abdomen. Ah, Nyeri area epigastrium, Pak. Makan makanan. Salah. B. Poin B yang benar karena adanya makanan formula di selang. Ya, itu harus dikontrol. Seperti itu. Iya, Pak. Karena indikasi lambung itu dia full, susah bisa tampung lagi. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi Bisa, Pak. jawabannya Ya, Pak. adalah B. B. Seperti itu. Nomor 17. Tindakan keperawatan juga nih. Ya. Dia mengalami varises esophagus, pengkajian nyeri ya pada epigastrik, meringis dan pucat. HB7, eritrositnya dia 21, leukositnya 6.000. Dokter memberikan order untuk transfusi darah. Tindakan keperawatan yang tepat apa? Tindakan yang tepat apa? Ketong kalau indikasi pasien di transfusi darah, kira-kira tindakan dia pemprotek itu apa-apa saja? Prosedur. monitor TTV. Monitor TTV, Pak. Monitor dan dokumentasi adanya TTV, Pak. Menggigil Selain TTV bagian- apa lagi? C, Pak. Habis TTV apa? menggigil berdebar-debar. Ketemu pasang transfusi nih. Ingat ya teman-teman. SOP. C, Pak. C, SOP Pak. tindakan. C, Pak. Sebelum itu apa? Ini apa? Setelah TTV apa? Ingat, harus diverifikasi lagi. Verifikasi produk. Dia pun kantong darah sesuai kasih yang dia pun pasien. Iya, Jangan langsung ucuk-ucuk, langsung pasang transfusi. Padahal tidak tahu. Paham? Paham, Pak. Iya, Pak. Harus diverifikasi dulu. Paham? Sesuai dengan gelang identitas di pasien. Jangan bagian salah pasien lah. Muhammadan langsung lah bagaimana lah?
Ada baik kalau dia alergi, bagaimana lah? Kalau dia langsung heart attack, shock kardiogenic, meninggal lah. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Setelah lakukan TTV, harus diverifikasi produk darahnya dulu. Biar ada saksinya nih, bener nih ya. Ini sesuai casing, kayak gitu loh. Baru lakukan pemasangan. Bisa? Bisa. Jadi Pak. ingat, jangan sampai teledor dalam memutuskan SOP yang benar. Ingat ya, harus tahu, oh habis TTV kita harus verifikasi data dulu. Dan harus ada dia punya, apa ya, saya saksi gitu loh. Habis itu baru Katong lakukan pasang transfusi. Bisa ya? Lanjut. Bisa, Pak. Soal nomor 18. Tindakan juga ya. Dia peritonitis. Dia tidak BAB 3 hari yang lalu, samar-samar pada abdomen, nyeri ya. Kemudian takut bergerak karena adanya lemas, peristaltik ususnya juga jarang, jadinya 110/79, nadinya 89, nafasnya 18 kali per menit. Suhu 37. Pasien diputuskan melakukan enema. Kalau enema, bilas lambung, ya. Saat enema berlangsung, pasien mengeluh mengalami kram perut. Kira-kira tindakan apa yang harus dilakukan? Ini tidak perlu banyak berpikir ini. Ini langsung bisa dijawab. Menghentikan pemberian Menghentikan prosedur. Menghentikan Menghentikan pemberian aja. enema hingga kram mereda, Pak. Ya, jawabannya D, yang lengkap. Iya, Pak. Paham? Paham, Pak. Enema sudah proses terpasang nih. Cairannya sudah terpasang nih. Kemudian dia tiba-tiba kram perut. Langsung hentikan prosedur lah, atau langsung rapikan pasien semua. Sing boleh. Di stop dulu cairannya, kramnya dia mereda, baru katong lanjutkan lagi. Paham ya? Ingat prinsip jangan langsung gegabah. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Harus jeli lagi untuk menjawab pertanyaan. Nomor 19, atau hitung-hitungan nih. Ya. Kalori makanan pada pasien. Dia kan konsultasi nih. Pengkajian dia BB-nya 70, TB-nya 145. Dinyatakan obes. Disarankan untuk diet dengan menurunkan konsumsi sumber kalori. Dietnya mengandung 13 gram lemak, 31 gram karbohidrat, dan 5 gram protein untuk sekali makan. Kira-kira asupan kalorinya bagaimana? Ayo. Dapat berapa? Rumusnya apa, Ya. Pak? Berat badan per tinggi badan kali. Leo. Rumusnya, Pak. Ingat, dia per gramnya itu dia 4 kilokalori. Jadi 4 kilo, Pak. 13 kali 4 berapa? 13 kali 4. 4 kali 3. 52. 4 kali 3, 12. Hah? 52. 13 kali 52. 4 berapa? 52. 52. 52, Pak. Hah? 52. 52. 52 apa? 52, Pak. Oke. Terus 31 kali 4 berapa? 124, Kak. Berarti jumlahnya itu 100. Berapa ini? Pakai kalkulator. Gue kira. Ayo. Gini.
Lemak kan dia ibaratnya gini loh. Lemak sendiri ya. Dia rumus itu 9 kilokalori per gram. Lemak Berarti berapa? 9 ya, Pak? Lemak Berarti 13 berapa? dikali 9. 13 kali 9 berapa? 117 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kemudian karbohidrat itu dan protein itu dia 4 kilokalori per gram. Jadi di ini ya, 31 kali 4 berapa? 124 toh, berarti 117 tambah 124 tambah Tambah 5 kali 20. 4 20. 20, Pak. Jadi totalnya adalah 261 kalori. Ingat ya. Ingat. Harus diingat 261, Pak. ya, kalau lemak ya, dia itu 9 kilokalori per gram. Dicatat ya. Iya, Pak. Lemak itu dia 9 kilokalori per gram. Kalau karbohidrat dan protein, dia itu 4 kilokalori per gram. Jadi 13 kali 9 berapa? 117. Maaf, 117. Kalau saya salah tadi. 117. Kemudian 31 kali 4. Dapat 124. 5 kali 4 20. 20, Pak. Jadi totalnya adalah 261 kalori. Ada pertanyaan? Pak, kalau Bapak ujian saya nggak ada alat tulis, Kakak mau bacakan. Kata saya Jadi lagi. memang saya ada alat tulis memang. Cepat. Jadi bagaimana caranya? Bapak Ibu dong kong kali kong. Jadi bagaimana caranya? Oh ini 4 kayak gitu. Coba Jurus. Kalau saya salah, kalau Ungkom itu ada dia aplikasi kalkulator deh. Bisa dibuka kok itu. Nanti tanya di pengawas pusat. Kalau kita mengawas uji kompetensi itu boleh pakai kalkulator yang ada di aplikasi. Ya, makanya kemarin Kan ada hasil lab normal toh? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, nanti kan di Bagian sebelahnya atas juga ada, itu Pak. nanti ada kalkulator. Itu bisa digunakan kok. Nanti yang penting bilang ke pengawas pusat toh. Bisa ya? bisa, Pak. Siap, bisa, Oke. Pak. Kalau beta ada zamannya beta dulu itu tidak ada namanya kalkulator. Hasil-hasil lab yang ada lah, jadi kita harus hafal luar kepala. Seperti itu waktu dulu. Selesai NES 2014. Seperti itu. Nah, bisa dipahami ya. Ingat, untuk lemak 9 kilokalori per gram. Kalau dia protein dan karbohidrat, dia 4 kilokalori per gram. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut, Pak. Soal nomor 20. Masuk ke perawatan. Dia asites nih. Sirosis hepatis. Asites. Kok tahu asites kasih? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Bengkak ya, Pak? Ya, Pembesaran pembengkakan perut. odem ya. Di perut. Oke. Kemudian hasil pengkajian adanya sesak nafas, nyeri abdomen skalanya 3 dari rentang 1 sampai 10. Dia saat beraktivitas ringan. Pernafasan cuping hidung, retraksi interkostal. Ingat ya, retraksi interkostal itu artinya dia ekspansi parunya bagian. Kayak gitu. Kemudian TD-nya 130/80, nadinya 94, nafasnya 28. Pasien tergantung pada keluarga untuk aktivitas sehari-hari dan mengatakan khawatir tentang penyakit dan keluarganya. Masuk ke perawatannya apa? Kalau napas tidak efektif, Kalau Pak. nafas, Pak. Kenapa? Karena ada, Pak. Kalau dia Karena ada hidung, Pak. Cuping hidung, Pak. Retraksi interkostal, nafasnya 28. Selesai. Pak. Cuping hidung. Oke. Jadi jawabannya adalah E. Kenapa tidak nyeri? Nyerinya Karena tinggi. nyerinya hilang masih hilang timbul, Pak. Ingat ya. Tidak jadi prioritas ya. Seperti itu. Paham? Paham. Paham. Ini kayaknya sudah mulai panas kan? Panas, Pak, panas. Sekali, Pak. Kayaknya sudah mulai kritis nih. Sudah Oke, mulai good. bisa. Amin, 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 amin. Semoga, Pak.
Ini nomor 21. Apakah indikator klinis yang harus dikaji pada pasien? Dia ini ya, nyeri akut ya di titik McBurney. Atau McBurney kasih kuadran. Ingat di abdomen itu dia ada 4 kuadran ya. Pada 4 bagian. Ya, ini ada kuadran kanan bawah abdomen. Ingat, kalau 4 kuadran kanan itu dia tempatnya apa-apa saja. Itu tuh untuk menentukan apakah ada pasien dengan appendix atau tidak, titik itu. Ya, dia berkaitan dengan usus ya. Iya, Pak. Khusus siap. Perawat mencoba identifikasi dari indikator klinis. Apakah dia itu nyeri sekunder kah atau bagaimana? Indikatornya apa kira-kira? Indikator klinis. Namanya abdomen. Tendensi abdomen. Distensi abdomen, Pak. Apa? Peningkatan mobilitas khusus bagian bawah. C. Nyeri tekan pas. C. Rebound tenderness. Itu. Rebound tenderness itu apa? Nyeri tekan. Waktu itu pemeriksaan pas nyeri tekan pas lepas itu Ini. tekan Rebound lepas. tenderness itu adalah indikasi adanya inflamasi. Ya, inflamasi pada bagian apa? Peritonitis. Dan itu adalah gejala klasik dari appendicitis. Seperti itu. Ini harus, memang ini adalah knowledge yang teman-teman tidak duga-duga ya. Ini kan jarang nih diketahui, tapi harus digali lagi. Seperti itu. Jadi untuk knowledge terkait dengan spesifikasi, kan semua penyakit untuk gastro itu kan semua banyaknya sama ya. Nyerinya itu apa sih yang menciri khaskannya? Seperti itu. Ingat, kalau pasien dengan appendicitis, ya, dia ciri khasnya adalah rebound tenderness, itu artinya adalahnya inflamasi pada bagian peritoneum. Seperti itu. Dan itu kan di bagian kuadran kanan bawah. Jadi dia tanda klinis dari appendicitis. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, soal nomor 22. Tindakan yang terbaik. Ingat, implementasi. Ya. Ini katong ini ya, pasien dengan stroke hemorrhagic. Ya, CVA. Hari ketiga. Hasil pengkajian dia lemah, tersedak saat minum dan makan, kelumpuhan ekstremitas kanan. 140/90, nadi 100, nafas 18. Pasien dipasang NGT. Ingat, untuk pemberian makanan melalui secara kontinu. Sesaat sebelum mereka memberikan makanan lewat NGT, perawat sudah melakukan evaluasi terkait dengan absorpsi makanan. Intervensinya apa? Apa? Tak absorpsi makanan nggak, Seng? Ini kan perawat melakukan evaluasi nih. Apakah dia pungselang ini subatul kah belum nih? B. Caranya apa? Udara ke dalam lambung. Melakukan aspirasi Memasukkan udara ke dalam lambung pasien saat di auskultasi, Pak. Itu pemasangan gitu baru masukkan darah. Absorpsi makanan. Ciri khasnya apa? Melakukan Aspirasi, Pak. aspirasi volume residu, Pak. melakukan aspirasi Apa? volume residu. Ada beberapa cara untuk atau memastikan bahwasanya itu dia sudah tepat di lambung. Pertama apa? Memasukkan udara. Aspirasi sama Salah. udara, Pak. Aspirasi dulu. Yang kedua, kalau Aspirasi dia sama udara, Pak. tidak adanya cairan lambung, atau memastikan hal yang kedua lagi, baru memasukkan udara. Udara, siap. Paham ya? Oh, anjing. Jadi yang pertama dilakukan adalah aspirasi dulu. Dia masuk, ada cairan lambung nggak saya ini? Kalau dia sudah cairan lambung keluar, tidak perlu lakukan yang kedua untuk memasukkan udara.
baru ketemu auskultasi. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Ya, bisa, Pak. Dibaca lagi SOP-nya ya, dibaca lagi SOP tindakan keperawatan. Paham ya? Tidak langsung kata semata-mata langsung atau kasih udara, wus, langsung berbunyi begitu. Tidak. Dia bisa risiko. Bisa dipahami ya? Itu bisa dilakukan jika aspirasinya tidak ada cairan lambung keluar, baru ketemu kasih masuk itu udara kasih kayak gitu. Paham ya? Ada 2 sama 3 ya. Yang ketiga itu adalah dengan Dilakukan di dalam air. Tulangnya itu dengan air ya, seperti itu. Iya, Pak. Bisa ya? Itu poin ketiga. Kalau pertama sudah dilakukan, kedua dan ketiga sudah usah. Bisa? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Soal nomor 23. 20, Pak. Apa Ini, Pak, kemungkinan yang dalam pasien dan perlu perhatian selanjutnya? Neurologi nih, dia stroke, dia kompos mentis, GCS-nya 14, pupil isokor. Atau isokor? Dia bereaksi terhadap Bereaksi. cahaya. Siap. Pupil normal berapa ukurannya? 3 sampai 1 sampai 2 mm. Kalau dikasih refraksi cahaya, dia itu mengecil, ukurannya itu 1 sampai 2 mm. Kalau dia dilatasi, dia pelebaran sampai lebih dari 2 mm, dia sudah meninggal dunia. Itu pengetahuan dasar yang teman-teman harus ketahui. Paham ya? Ya, Pak. Oke. Kemudian dia beberapa saat kemudian dia hasil pemeriksaan menunjukkan pupil anisokor bagian kanan, refleksi terlambat cahaya. Yang dialami apa? Shock, Pak. Apa kaitannya dengan shock? Penurunan fungsi Penurunan fungsi neurologi. Penurunan fungsi neurologi. Pak, penurunan fungsi neurologi. Kurang tepat. Peningkatan tekanan intrakranial. Ya, jawabannya adalah D. Peningkatan tekanan intrakranial. Kenapa? Dia itu adalah ciri khasnya dengan pupilnya dia anisokor seperti itu. Karena dengan peningkatan tekanan intrakranial itu dia menandakan adanya perubahan saraf dalam otak seperti itu. Dia menekankan pada jaringan pada otak seperti itu sampai dia bisa mengakibatkan pupilnya dia anisokor seperti itu. Bukan shock ya. Peningkatan tekanan intrakranial. Kenapa sampai orang dengan stroke hemorrhagic itu atau stroke itu tidak boleh pakai bantal? Alasannya kenapa? Karena kalau pakai bantal kan berarti Peningkatan kepalanya Peningkatan kepala, Pak. PTIK, peningkatan tekanan intrakranial. Ciri khasnya apa? Penurunan kesadaran. 1. Yang kedua, dia kalau gaya jalannya dia sempoyongan, muntah proyektil, mata kunang-kunang. Nah, itu adalah ciri khas dari peningkatan tekanan intrakranial. Bisa dipahami? Bisa. Siap. Bisa, Pak. Oke. 24. Tindakan ya. Dia suspek meningitis. Dia riwayat demam, ekonomi kurang, penurunan kesadaran. Maaf, ada stipo ya, itu penurunan kesadaran. Kaku kuduk positif, GCS-nya 13, gelisah, nyeri kepala, tidak mengenal waktu, anisokor, refleks cahaya lambat, TD-nya 130, nadi 89, nafas 20, suhu 37. CT scan menunjukkan adanya edema cerebral. Terus apa yang dilakukan? Tindakan yang tepat. Tindakan yang tepat apa? Buram, Pak. Buram, Pak. Ya, terbaca. Buram? Izin Iya, buram, Pak. iya. Sinyal kapal. Oh, Jelas kasih. Langsung lagi. Sinyal barang Iya, ketupunya lari-lari seng nih. nih. Di Kotong Seng, aman-aman. Oke, jawabannya apa?
Pak. Apa jawabannya? Kalau edema itu berarti apa adanya? Pembengkakan ya, cerebral. Itu bukan cairan, Ya. Pak. Bengkakakan. Berarti adanya apa? Cairannya dia kan obstruksi nih. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencairkan edema tadi itu? Meninggikan posisi kepala yang 60 derajat. Intervensinya apa untuk mengencerkan edema? Ini intervensi medis nih. Apa? Memberikan obat pencahar. Berikan obat, berikan manitol 20%. Oh, manitol. Karena dia itu manitol itu dia bersifat osmotik dan fluid, dia bisa mengencerkan edema pada cerebral. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Yang lain-lain sisa itu tidak perlu. Orang meningitis itu perlu posisi 60 derajat tambah PTIK lagi. Pasien mati nanti. GCS-nya tambah menurun. Oksigen LPM, 2 LPM itu tidak prioritas. Kalau dia penurunan kesadaran, ya tidak efektif kayak gitu. Antipiretik tidak ada kaitannya. Apalagi obat pencahar, barang dia konstipasi, tidak ada data konstipasi ya. Paham? Paham, Pak. Seperti itu. Ingat sekali lagi, manitol dia sifatnya adalah osmotik. Dia bisa mengencerkan dari edema cerebral. Paham ya? Paham, Pak. Oke, kita lanjut. Soal nomor 25. Dia tindakan ya. Dia rehabilitasi dengan latihan post-stroke. Dia sudah selesai serangan stroke ya. Kemudian dia dapatnya hemiparase. Artinya dia kelemahan otot pada bagian kanan ya. Kemudian kekuatan tonus otot, kanannya 4, kiri 5. Refleks fisiologisnya juga lambat. Tampak kelelahan, berkeringat jika berdiri dalam waktu lama, bicaranya lambat dan pelo. Tindakan apa yang dilakukan? Memberikan stimulasi motorik. Ingat tindakan rehabilitasi loh. Dia ke poliklinik nih, rehabilitasi. Melatih ROM, Pak. Memberikan stimulus motorik. Titiknya itu apa? Refleks fisiologis dia lambat nih. Hemiparase kanan. Ke siapa? Stimulasi motoriknya. Dan dia post-stroke. Room buat apa? Kan dia punya tonus otot juga bagus. Yang menjadi problem utama itu adalah ini loh, refleks fisiologisnya dia lambat. Responnya itu loh lambat. Tonus ototnya loh bagus nih, 4 dan 5. Memang 4 agak sedikit ini toh karena dia itu hemiparase kanan. Seperti itu. Karena dia refleks fisiologisnya yang lambat, harus dilakukan stimulasi motoriknya. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Jadi kalau misalkan dia 4 dan 5 itu tidak terlalu jadi prioritas untuk lakukan room. Kecuali di situ dibilang tidak bisa lakukan room aktif kayak gitu ataupun pasif. Nah, itu baru dilakukan latihan room. Atau dia tonus ototnya kurang dari 3. Nah, itu baru akan lakukan room. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, lanjut. 26. Masalah keperawatan. Penurunan kesadaran. Bapak. Dia demam hilang timbul ya. Tidak sembuh dengan obat warung. Kejangnya 2 kali. Sebelum MRS, GCS-nya 12. Kalau GCS 12 itu namanya apa? Pasien dia sudah apa? Penurunan kesadaran. Dia ibaratnya kayak gelisah gitu loh ya. Kemudian nyeri kepala, meracau, kaki kuduk,
kemudian Lezoic sign-nya juga positif, pupil isokor, refleks cahaya lambat, kemudian hasil non dan pandinya juga positif, kemudian pasien didiagnosis sementara dia meningitis TB. Meningitis dengan tuberkulosis. Masalah keperawatan apa? Ketidaksemantik, Pak. Kenapa? Karena ada meningitisnya, Pak. Hipertermi. TIK. Ini GCS, kaku kuduk, nyeri kepala, selesai. Ketidakseimbangan tik. Ini teman-teman pernah ini kan Seng, bagian leher kayak tegang gitu loh. Pernah kan Seng? Pernahkah tidak? Leher tuh dia tegang, sakit, nyeri gitu loh, pusing. Pernah, Pak, pernah. Pernah apa? Itu adalah ciri khas dari PTIK, peningkatan tekanan intrakranial. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah D. Ketidakseimbangan tekanan intrakranial. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kalau nyeri akut, ada tidak data-datanya? Data penunjang cuma satu doang nih, nyeri kepala doang. Tidak ada skala PQRST, tidak ada. Tidak ada. Di skip langsung. B, hipertermi. Oke, 38 derajat Celcius, tidak ada data-data yang menunjang. Lanjut, risiko infeksi, tidak ada. Kemudian gangguan persepsi sensorik, tidak ada data. Jadi jawabannya adalah D. D, iya Pak. Paham? Oke, Paham, lanjut. Pak. Nomor 27. Masalah keperawatan. Di neurologi, GCS-nya E-nya 3, motoriknya 4, verbalnya 3. Pupil isokor, reaksi cahaya cepat, luka memar pada daerah kepala dan bahu, demam terlihat menggigil, TD-nya 110/70, nadinya 90, nafas 26, suhu 39 derajat Celcius. Refleks menenang belum dapat dinilai, CT scan-nya adanya edema daerah medula otak. Masalah keperawatannya apa? Tidak perlu baca lama-lama. Yang paling prioritas apa? Termi, Pak. Hipertermia. 39,5 risiko apa? Risiko apa? Kejang demam. Risiko kejang Kejang, demam. Pak. Ya, jadi jawabannya adalah A. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Kalau 38 itu tidak jadi masalah, masih ambang normal lah ya. Kalau 39,5 itu jadi prioritas langsung. Hipertermia nanti bisa risiko shock apa? Neurologis, seperti itu. Oke, kejang demam artinya. Lanjut ya. Oke, 28. Masalah keperawatan. Dia stroke, GCS-nya 14, isokor, reaksi cahaya cepat, lemah pada bagian kanan, tonus otot 2/5. Artinya apa namanya, kirinya bagian atasnya atasnya 2, bawahnya 5. Refleks tendonnya lemah, pranafsu makan, TD 140/90, nadi 85, nafasnya 21, suhu 38. Masalah keperawatannya apa? Mobilitas fisik, Pak. Intoleransi Ya. aktivitas, Pak. Intoleransi aktivitas. Kenapa? Karena dia punya kekuatan otot sama refleks otot lemah, tendon lemah, Pak. Tidak, Karena itu itu? gangguan mobilitas. Kemudian dia pasti lemas karena kurang nafsu makan. Kurang tepat. Gangguan mobilitas fisik, Pak. Mobilitas fisik, Kenapa? Pak. Karena kalau tonus otot 2 berarti kan dia tidak mampu melakukan, cuma bergerak sendiri saja, Pak. Tidak bisa menahan, tidak bisa. Oke. Gini, dia kan kelemahan otot nih ya.
dia ibaratnya dia slow respon. Kalau intoleransi aktivitas itu dia berkaitan dengan asupan kalori, tidak ada terapi yang menunjang. Ya, jadi diagnosanya adalah gangguan mobilitas fisik, tonus otot kurang, refleksi endornya lemah, kurang nafsu makan. Ingat, clue-nya ya, clue. Kalau berkaitan dengan jantung, dia intoleransi aktivitas. Selain itu, gangguan mobilitas fisik. Paham? Kalau berkaitan dengan dia intoleransi aktivitas. Karena adanya asupan kalori ya, dari nutrisi dari jantung. Kalau dia stroke, ya, dia kan sudah pas ini ya, pecahnya pembuluh darah toh. Alhasil apa? Dia penurunan tonus otot dan sebagainya, diagnosanya adalah B. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Lanjut. 2 soal lagi ya. Tindakan keperawatan. Pandangan kabur, kemudian oftalmoskop atau oftalmoskop. Pemeriksaan ini ya, mata itu loh pakai alat tuh. Kemudian didiagnosis katarak senilis. Pasien direncanakan operasi ekstraksi katarak. Ya, atau lasik ya. Telah dilakukan pemberian informasi baik oleh perawat maupun dokter dan pasien telah memberikan persetujuannya, informed consent, namun pasien terlihat cemas mendekati jadwal operasi. Tindakan keperawatan apa? Memberikan informasi. Apa? Berikan informasi. Kan sudah dikasih edukasi sama perawat dan dokter. Informed consent, Pak. Kalau tindakan mandiri perawat untuk cemas apa? D, Pak, D. D toh, terapi distraksi, relaksasi, nafas dalam. Atau distraksi kasih, pengalihan. Paham kasih tidak? Bingung? Paham, Pak. Dia kan pasien dia kan cemas. Kan dia sudah dapat informasi. Ya. Tapi dia cemas nih mendekati jadwal. Tindakan keperawatan apa? Dia kasih relaksasi dong. Bingung? Pak. Poin A, B, C, dan E itu kan sudah dimasukkan dalam proses ini loh. Ya, Mas. Termasuk dalam Dilakukan jadwal. pemberian informasi ini loh. Paham gak, Seng? Paham, Pak. Pasien dia su ACC, berarti kan sudah dijelaskan informed consent-nya. Kenapa kata mempersiapkan informed consent lagi? Tidak efektif. Paham? Iya, Pak. Oke, lanjut. Terakhir, informasi apa yang harus disampaikan kepada pasien? Dia katarak nih, direncanakan pulang. Ya, di chat planning ya, perawat memberikan edukasi sebelum pasien dipulangkan. Informasi apa yang harus dilakukan? D, Pak, D. Kurang tepat. Gambarnya blur. Tulisan blur, Pak. Ajarkan pasien untuk Tulisan blur? latihan mobilisasi dan latihan empati. Masih blur? Iya, masih, Pak. Masih? Tidak, Pak. E, Pak, E. Tepat. Ya, sudah, Pak. Masih blur? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah baik. Sudah bagus. Oke. Jawabannya apa? Pak. Kurang tepat. E, Salah. Pak, E. Salah. Apa? Kurang tepat. D. Kurang tepat. A, E, D itu salah. Terus antara B dan C apa? Kenapa baca, Pak? Jawabannya adalah C. Anjurkan pasien untuk tidak menyikat gigi dan menyisir rambut dengan kuat. Karena apa? Dia berisiko meningkatkan namanya adalah tekanan intraokuler. Dia sikat gigi nih, kuat-kuat nih. Dia habis operasi katarak. Dia kan gigi itu kan sarafnya kan berkaitan dengan mata. Ya. Itu satu. Terus sisir dengan kuat. Ini saraf-sarafnya itu dia mendekati dengan mata, okuler.
nervusnya. Jadi dia berisiko seperti itu. Ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, Pak. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ingin testimoni dulu nih. Bagaimana? Kepala Bapak putih? Lumayan, Pak. Mata sakit kok orang peluru. Hari ini Peningkatan Tapi bagaimana? Misalnya sutautif dan trik ke belum? So, ada sedikit gambaran kan tidak? Sedikit, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi gini, aku pesan per teman-teman semua bahwasanya tidak perlu terburu-buru dalam menentukan jawaban. Itu satu. Baca soal, itu apa yang ditanyakan dulu. Paham? Baru, katong skimming, katong baca cepat. Artinya, katong baca cepat itu dia punya keyword itu apa? Kata-kata kunci. Oh, kalau berkaitan dengan masalah keperawatan nih. Ya, semua penyakit ini kan sama nih. Diagnosa, gejala klinisnya kan semua sama nih. Katong sebagai seorang perawat harus tahu nih, yang menciri khaskan penyakit itu tuh apa? Yang menciri khaskan penyakit itu. Contoh, TB paru. Ya, gejala semua batuk, semua sama, sesak nafas dan sebagainya, adanya lendir dan sebagainya, droplet dan sebagainya. Tapi ciri khasnya apa? Ada yang tahu? Gejalanya apa? Muntah darah, Pak. Muntah darah atau hemaptu. Kata seorang medis jangan bilang muntah darah lah, ye. Bilang hemaptu. Iya, Jadi itu adalah hemaptu. Terus ini lagi, kalau dia hepatitis nih, yang menciri khaskan itu apa? Pemeriksaan apa? HBsAg. HBsAg. Kalau dia positif apa, negatif apa? Seperti itu. Terus ada lagi, kalau kardiovaskuler tadi tuh, kan semua ini kan masalah keperawatan kan semua hampir sama nih. Kan ada intoleransi aktivitas, ada hambatan. Kira-kira katong ambil apa? Berkaitan dengan jantung. Kalau Yang tadi kita berkaitan bilang dengan apa? jantung berarti Intoleransi, Pak. Intoleransi aktivitas. That's right. Kalau berkaitan dengan tonus otot, semua sama nih. Berkaitan dengan mobilitas, fraktur, ya, kelemahan otot dan sebagainya, itu berkaitan dengan hambatan mobilitas fisik. Seperti itu. Kalau berkaitan dengan asupan kalori dan sebagainya berkaitan dengan jantung, dia berkaitan dengan intoleransi aktivitas, bukan hambatan mobilitas fisik. Apa bedanya nyeri akut, nyeri kronis, dan nyeri persalinan? Nyeri akut apa? Nyeri kronis apa? Nyeri persalinan itu apa? Kalau nyeri akut kan yang aktual ya. Dia di bawah dari 3 bulan. Kalau kronis dia lebih dari 3 bulan. Kalau nyeri persalinan dia pada intinya pada skala nyerinya dia 10. Ya, saat melahirkan, dan nyeri skalanya itu adalah 10. Nyeri persalinan itu tidak bisa dihilangkan, tapi bagaimana kita sebagai seorang perawat mengedukasi pasien untuk beradaptasi dengan nyeri yang dirasakan. Salah satu teknik distraksinya apa? Pengalihannya dengan apa? Suhu dinas di maternitas, toh? Sudah, Pak. Nafas dalam. Tarik nafas dalam, Pak. Iya, nafas dalam bagaimana itu tuh? Menggosok. Subasi. Massage Massage perut, Pak. Massage perut. Allah. Itu seorang medis itu pakai bahasa binongko sadiki. Namanya depth back massage. Itu 1. 2. Umbilical massage. Puting massage. Ada 3. Biar begini nih katanya jadi pabidan lain nih. Kayak gitu. Jadi katanya sebagai seorang nurse, kita bilang pada teman-teman ya. Katanya sebagai seorang nurse itu dituntut menguasai sebuah bidang ilmu. Katanya ibaratnya katanya jadi bunglon nih. KMB
It's okay. That's not problem. Yang kedua, maternitas. Beta bisa. Anak beta bisa. Jiwa, komunitas, gerontik, katong semua bisa. Karena seorang nurse itu dia kompetensinya adalah menguasai semua bidang ilmu. Kenapa harus Ujkom nurse? Semua departemen itu semua dilakukan. Karena itu dituntut teman-teman nurse menguasai semua bidang ilmu. Nanti insya Allah ada rezeki, ya. Kalau mau lanjut S2, kita siap coaching untuk beasiswa LPDP. Yang penting bahasa Inggris do. Itu. Karena itu kan gratisan ya. Kalau nanti kalau untuk studi S2, itu nanti teman-teman lebih spesifik. Lebih spesifik. Oh, beta minatnya nih apa nih? Kemarin skripsinya beta ambil tentang KMB. Oh, beta ingin konsen dengan KMB. Kalau mengenai kampus, insya Allah beta kasih rekomendasi. Beta pun alumni Farunisa, kenal? Ada yang kenal Farunisa? Dia lolos LPDP dan dia Kenal, langsung Pak. sekarang di UGM. Lanjut studi di UGM. Ya syukur-syukur juga dia dengar beta pembicara. Seperti itu. Sampai saat ini tali silaturahmi yang pernah putus karena beta pun ada bimbingan proposal skripsi dulu. Ya kita harapan itu juga untuk teman-teman. Teman-teman Proksus dari Tual ataupun dari Ambon ataupun yang masih reguler, jangan berpersepsi bahwasanya oh beta selesai juga. Ayo tingkatkan katong punya apa ya, perawat ini harus ke depan tuh lebih bagus. Beta siap mengcoaching untuk beasiswa LPDP. Orang lain beta bisa bantu, masalah beta pun alumni yang bisa bantu bagaimana. Untuk urusan kampus, yang penting belajar sah. Teman-teman, prinsipnya harus meningkatkan derajat sosial keluarga. Apalagi yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga, jadi tumpuan juga ya, dan membanggakan juga pasangan seperti itu. Tapi ya berisiko juga ya, misalnya apalagi LDR ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Tapi mau bagaimana, katong tuntutan pendidikan, untuk katong punya kesejahteraan sosial juga ya. Kalau semakin tinggi strata pendidikan Bapak Ibu dong, insya Allah finansial juga mencukupi seperti itu. Ya, nanti insya Allah sedikit plus saja dari Stikes Maluku Sada, insya Allah akan buka beberapa prodi baru. Antara lain adalah psikologi. Jadi ada buka manajemen keuangan ya untuk ekonomi bisnis, kemudian ada satu lupa lagi. Aduh, satu pokoknya ada 3 prodi. Nah, nanti insya Allah kami selesai studi S3 akan buka S2 keperawatan di Stikes Maluku Sada. Seperti itu. Nanti harapannya Deng S2 ini buka S2 keperawatan dan S2 Kesmas. Dan harapan nanti bisa menjadi Universitas Maluku Sada. Seperti itu. Mohon doanya, dan kita juga mohon doanya biar kita pun studi di sini juga lancar. Jadi kalau ada salah-salah Amin, kata dan Pak. sebagainya, kita mohon maaf gitu. Karena mohon doanya juga, insya Allah target nih bulan depan mau naik ujian. Seperti itu. Curi start. Sukses ujiannya, Pak. Amin. Karena Semoga ujian disertasi dilancarkan, lumayan Pak. ketemu kamu semua botak nih. Jadi lumayan. That's so very hard. Jadi lumayan ketemu ujian 5 tahap. 4 tahapnya ketemu online. Alhamdulillah syukur. Yang terakhir nanti baru ujian Promdoc. Insya Allah target wisuda 2026. Seperti itu. Amin. Kalau Pak, Kayak kita minta pindah di Ambon juga apa. Pak, diambil. Gitu. Amin. Nanti kita harapkan, jadi alhamdulillah syukur ya, tadi 20-an, sekarang sudah 37 orang. Mudah-mudahan bisa lebih meningkat lagi karena mubazir ya, 42 orang sudah join di grup. Kalau misalkan teman-teman dong yang interaktif dengan beta, itu mubazir. Seperti itu. Jadi silakan berargumen, nanti kalau bingung silakan bertanya. Seperti itu. Beta harapan dari angkatan 10 dan 11, walaupun beta yang membimbing secara langsung, mudah-mudahan bisa apa ya, dengan mentoring ini biar teman-teman dong bisa ada gambaran. Oh, kira-kira beta bisa mengerjakan soal hukum ini seperti apa. Satu, yakinkan diri orang lain bisa, masa katong yang bisa bagaimana. Itu satu. Terus yang kedua, orang lain dong makan nasi, katong juga makan nasi.
Sen ada ibaratnya orang barat dengan orang timur. Dong lebih pintar daripada katong. Katong bisa berprestasi. Buktinya katong bisa, beta berada di UI. Seperti itu. Dari Ambon, satu-satunya dari Ambon. Dan jadi ketua angkatan lagi. Dan bisa berprestasi, alhamdulillah syukur. Kemarin semester 1 dapat IPK 4,00. Ini harapan mudah-mudahan semester 2 sen turun. Kalau turun Amin, Pak. hancur kabong. Amin. Semester 2 ini berat seperti beta pun body. Semester 3, 4, semester 3, 4, 5, 6 itu katong saya kuliah lagi. Katong cuma fokus dengan disertasi. Jadi disertasi itu penelitian itu 2 kali Bapak Ibu. Dan itu saya penelitian kayak skripsi yang 1 bulan, 2 minggu, 1 minggu. Ini katong 3 bulan, paling lama 6 bulan. Dan kita pun penelitian tentang hemodialisa, cuci darah. Seperti itu. Insya Allah penelitian di 2 rumah sakit di Haulusi dan Lemena Ambon. Mudah-mudahan bisa bawa angin segar setelah selesai studi S3. Ada misalnya ingin berkecimpung di PPNI Provinsi Maluku, inginnya merubah PPNI juga untuk mindsetnya bisa ketemu perawat di Maluku bisa sejahtera begitu loh sedikitnya. Masa katong tak tinggal di NTT bagaimana di Papua? Siap Ketua PPNI. Gitu? Insya Allah. Saya kemarin itu juga sempat komunikasi dengan Pak Ketua PPNI juga. Seperti itu ya. Pak Beta mohon maaf Beta belum bisa berkontribusi penuh karena masih studi lanjut. Nanti Pak Mat nanti selesai studi juga. Karena 2026 antum masa studi antum masa jabatan sudah selesai. Seperti itu. Tapi sin tahu dapat dukungan suara kasih. Karena itu kan nanti tergantung dari DPD dan DPK atau kayak gitu. Pokoknya katong bawa angin segar lah untuk wilayah Maluku, bukan hanya katong bikin kegiatan untuk registrasi saja, rekrut anggota, tapi impact untuk perawat di Maluku itu apa? Seperti itu. Karena insya Allah ada clue sedikit lagi. Kemarin katong dari Asosiasi Pendidikan Nurse Indonesia, kebetulan kita juga ketua regional, katong komunikasi dengan PPNI, konsil, untuk insya Allah dana LPDP, beasiswa LPDP itu masuk untuk spesialis perawat untuk onkologi, bisa di cover oleh LPDP. Nanti step by step. Jadi onkologi itu berkaitan dengan cancer ya Bapak Ibu. Jadi ini yang paling diutamakan di Indonesia. Dan itu di Ambon tuh belum ada yang ambil onkologi. Siapa tahu rezeki dari teman-teman semua ada rezeki lanjut S2, selesai nurse, ambil onkologi, keperawatan onkologi. Karena cancer di Ambon itu lumayan banyak, tapi tidak terdeteksi. Sebenarnya itu terdeteksi, tapi pemerintah wallahualam lah, seperti itu. Oke, semangat ya. Nanti insya Allah Beta kasih jadwal lagi. Siapa tahu nanti kan habis BTCLS hari apa ya? Yang nurse angkatan 10. Dari besok, Pak. Senin ya, Senin sampai Yang gelombang kedua selesai tanggal 2 hari 15, kalau Pak. tidak salah ya. 3 2 hari ke 3 hari. Pak. 3 hari. Berarti sampai hari Rabu. Di hari ketiga ujian, Pak. Dari hari Rabu ujian toh. Nanti ketong hari Kamis lejo KP. Hari Kamis biar teman-teman dong bisa fokus belajar, bisa Pak, lulus maaf. BTCLS kayak gitu. Pak, maaf soalnya Bagaimana? BTCLS ini kan ada 2 gelombang, Pak. Gelombang gitu. pertama dari besok sampai hari Rabu dan gelombang kedua itu Dari Kamis sampai tanggal 15, Pak. Soalnya dibagi Gitu. di 2 Kan gelombang, untuk Pak. BTCL kan sampai sore itu ketong malam bisa ekstra misalnya sedikit tenaga untuk mendekarkan materi bisa kasih. Bisa saja, Pak. Bisa toh. Bisa, Kan sing Pak. kerja barat toh cuma stay di kamar begitulah sambil ini ya komunikasi Iya, seperti Pak. itu. Kita harapan biar teman-teman semua yang ikut Zoom hari ini bisa kompeten, one shot one goal seperti itu. Amin, Pak. Yuyun selamat ya, kemarin nilainya grade-nya tinggi sekali, 6,60 berapa gitu. Karena itu harus di atas 50,7 apa itu ya.
Seperti itu. 57 kalau tidak salah. Jadi teman-teman semangat, jangan batik. Begitu saja, sekian terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beristirahat untuk kelas 10, semangat untuk beta CLS besok. Oke, saya akhiri ya. Nanti link Zoom-nya saya share di YouTube ya. Siap, Pak. Oke, makasih. Iya, Pak. Malam itu